Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mencoba menerangkan materi SPLTV metode determinan. Dan di sini saya mempunyai satu soal, dan soal tersebut merupakan soal yang sudah pernah saya keluarkan di latihan soal nomor 1 di LKPD ya. Dan di sini sekalian saya membahas hasil dari SPLTV tersebut. Ya, di sini saya bacakan dulu soalnya. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut menggunakan metode determinan. Dan di sini soalnya sudah merujuk ke metode determinan. Kalau kemarin kan kalian boleh mengerjakan menggunakan metode substitusi, eliminasi, ataupun metode campuran seperti itu ya. Dan di sini kita selesaikan soal tersebut menggunakan metode determinan. Bagaimana caranya? Apa saja yang harus dilakukan? Dan untuk langkah pertama untuk menyelesaikan soal SPLTV menggunakan metode determinan yaitu 1. Membuat SPLTV-nya. Nah, sebelum kita membuat SPLTV, kita harus ngapain dulu? Agar memudahkan, kita harus memisalkan terlebih dahulu ya. Misalkan kita di sini sepakati menggunakan variabel X, Y, dan Z ya. Misalkan X sama dengan bilangan pertama, Y sama dengan bilangan kedua, dan Z sama dengan bilangan ketiga. Baik, setelah itu kita baca dulu. Kita baca lagi soalnya. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Dan dari kalimat pertama kita dapat memperoleh apa? Berarti diketahui jumlah 3 bilangan. 3 bilangan berarti kan bilangan pertama, bilangan kedua, sama bilangan ketiga. Jadinya X plus Y plus Z sama dengan berapa? 45. Ini merupakan persamaan ke-1. Kemudian bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Dari kalimat tersebut bisa disimpulkan bahwa bilangan pertama tadi X ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya Y. Ini persamaan 2. Kemudian persamaan 3. Bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Bilangan ketiga Z dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama X. Ini ketiga. Namun dari persamaan 1, 2, 3 untuk variabel pertamanya kan masih berubah-ubah. Sama koefisiennya juga tempatnya tidak sama seperti itu. Jadi karena persamaan ke-1 X plus Y plus Z sama dengan 45. Jadi variabel sama dengan konstanta. Kemudian ini X plus 4 sama dengan Y. Variabel konstanta campurannya. Jadi biar sama kita pindah ruaskan. X minus Y sama dengan negatif 4. Kemudian ini juga sama. Karena sudah X, maka di sini untuk memudahkan menjadi X juga ya. Maka X minus Z sama dengan minus 17. Ini untuk persamaan kedua sama persamaan ketiganya. Seperti itu. Ya, setelah kita menemukan
persamaan 1, persamaan 2, sama persamaan 3, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengubah SPLTV tersebut menjadi matriks. Untuk determinan itu rumusnya matriks A dikali X sama dengan B. Dirubah menjadi kepersamaan A dikali X sama dengan B. Di mana A itu merupakan matriks yang berisi nilai-nilai koefisien ya. Berarti koefisiennya berapa saja? 1, 1, 1, 1, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1. Kok bisa seperti ini? Ya, karena matriks nanti kalian akan mempelajari matriks pada kelas 11 ya. Jadi matriks itu apa? Untuk pengetahuan dasar, matriks itu merupakan matriks itu berisi kolom sama baris ya. Matriks itu berisi kolom sama baris. Dimana kalau ke bawah ini namanya kolom, samping itu baris. Ya. Kemudian selanjutnya untuk bisa mengisi 1, 1, 1 atau 1, 1, 1 ke samping atau ke bawah, itu kita lihat dari persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 1 kan variabelnya X plus Y plus Z. Maka koefisiennya X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Dimana kolom pertama ini X, kolom kedua yaitu Y, kolom ketiga itu Z. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Kemudian untuk persamaan kedua, X min Y sama dengan negatif 4. X-nya tadi kolom X itu yang pertama ya. X-nya 1 koefisiennya, Y-nya koefisiennya negatif 1 karena Y-nya itu negatif Y, seperti itu. Dan Z-nya berapa? Z-nya di persamaan 2 itu tidak ada, makanya Z-nya itu 0. Kemudian persamaan 3 kita lihat, X minus Z sama dengan negatif 17. X-nya 1 kita taruh di kolom X ya. Kemudian Z-nya, Y-nya tidak ada, makanya Y-nya 0. Z-nya negatif 1, seperti itu. Kemudian X. Di sini ada matriks X. Matriks X merupakan matriks yang berisi variabel-variabel dari persamaan tersebut. Variabelnya apa saja? X, Y, Z. Kemudian ada matriks B. Matriks B itu di sini berisi dari nilai-nilai konstanta dari persamaan dari ketiga persamaan tersebut. Nah, konstantanya berapa saja dimasukkan? 45, negatif 4 sama negatif 17. Nah, setelah itu kita buat menjadi A dikali X sama dengan B. A-nya 1, 1, 1. 1, negatif 1, 0. 1, 0, negatif 1. X-nya X, Y, Z. Sama dengan B-nya 45, negatif 4, negatif 17. Ya. Setelah kita buat ke sini, semisal kalian masih ragu, kalian boleh memperkalikan antara
variabel matriks A dikali matriks B, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Masuknya nanti kembali lagi ke persamaan awal. Nah, setelah itu kita sudah memiliki 3 matriks ya, yaitu matriks A, X, sama B. Nah, selanjutnya tinggal kita menghitung determinannya. Bagaimana cara menghitung determinan? Nah, sebelumnya Ibu ingin ingatkan mencari determinan. Ketika kalian duduk di SMP, sepertinya kalian sudah pernah menghitung determinan, namun matriksnya itu berorder 2x2 ya. Nah, cara menghitung determinan Ibu tuliskan di sini ya. Yang determinan matriks 2x2, misal A, B, C, D. Kalau menghitung determinan matriks 2x2 berorder 2x2, maka kan langsung tinggal disilang ya, diperkalikan silang. Kalau seumpamanya, sedangkan di sini itu kita mempunyai matriks berorder 3x3. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kalau kita mencari determinan D, Dx, Dy, sama Dz. Kalau mencari determinan D, kita gunakan matriks A. Matriks A, kita tulis ulang. Tadi 1, 1, negatif 1, 0. Ya, ini tadi matriks A. Kemudian bagaimana? Karena ini 3 kali 3 ya, berorder 3 kali 3. Jadi tidak mungkin langsung seperti ini. Dan cara memudahkan, kita menghitungnya menggunakan perkalian silang. Namun dengan syarat menambahkan 2 baris dengan nilai 2 kolom paling awal, seperti itu. 2 kolom paling awal, ini kan kolom pertama, kolom kedua kita tambahkan ke sini, berarti kolom pertama 1, 1 nih. Kemudian tinggal kita hitung menyilang. Berarti 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1, maka hasilnya 1 ditambah 1 dikali 0, 0 dikali 1, hasilnya 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Selanjutnya dikurangi. Boleh dari sini, boleh kita start dari sini pojok, boleh juga kita start dari sini. Tapi untuk memudahkan biar kalian tidak salah, kita pakai yang pojok saja. 1 kali 1, 1. 1 kali negatif 1, maka hasilnya negatif 1, ditambah 1 kali 0 kali 0, 0. 1 kali negatif 1 kali 1, maka hasilnya negatif 1. Selanjutnya kita hitung 1 ditambah 0, hasilnya 1. Dikurangi negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 2. Maka hasilnya 1 ditambah 2, 3. Jadi determinannya 3. Kemudian kita mencari dx. Sama caranya. Cuma karena di sini mencarinya dx, kita ganti yang tadi kolom pertama, kita ganti menggunakan koefisiennya, menggunakan matriks B. Menggunakan konstanta maksudnya. Jadi menggunakan matriks B.
Kita ganti di sini untuk kolom pertama, karena X itu berada di kolom pertama, maka yang diganti kolom pertama. Dan nanti untuk kita mencari DY juga sama, Y itu kolom kedua, maka nanti yang diganti dengan matriks B itu kolom kedua. Dan Z juga seperti itu ya. Maka kita tulis ulang, 45 negatif 4 negatif 17 kali Y-nya berapa? 1, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, sama, ditambahkan 2 kolom, 45, negatif 4, negatif 17, sama 1, negatif 1, 0. Maka DX sama dengan negatif 45 dikali negatif 1, maka hasilnya 45 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi. Dengan yang cara seperti kita menghitung DX, maka diperoleh DX 24, DY 36, dan DZ 35. Kemudian, untuk yang selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai DX, DY, dan DZ, kita mencari nilai langkah keempat, mencari nilai X, Y, dan Z dengan cara mencari nilai X sama dengan DX, determinan X dibagi D. Kemudian untuk mencari nilai Y, maka DY, determinan Y dibagi determinan. Untuk mencari nilai Z, maka DZ per D. Kemudian kita menghitung nilai X. DX-nya tadi berapa? DX-nya 24 dibagi D-nya tadi berapa? 3, maka 24 per 3 sama dengan 8. DY, kemudian kita mencari Y. DY-nya berapa? DY-nya 36. 36 dibagi 3, hasilnya 12. Kemudian DZ-nya berapa? 75 dibagi 3, maka hasilnya 25. Jadi, nilai X, Y, Z adalah 8, 12, 25. Jadi, kita sudah menemukan nilai dari X atau bilangan pertama adalah 8, Y atau bilangan kedua adalah 12, dan Z atau bilangan ketiga adalah 25. Dan sekian pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.